Halo semua, perkenalkan aku Nina Nur Latifa dari kelas 11 IPA 3 absen 22 dan di sini aku akan mereview salah satu novel favorit aku yaitu novel dari Ziggy dengan judul Kita Pergi Hari Ini. Novel ini memiliki ukuran seperti novel pada umumnya, sekitar 14 cm x 20 cm dengan tebal sekitar 1,5 cm. Penulis dari novel ini sendiri atau Ziggy Zafiona Zabirski adalah seorang penulis muda wanita asal Indonesia yang sudah berkarir lebih dari 10 tahun di bidang ini. Bisa dibilang Ziggy adalah seorang penulis yang berbakat karena dia telah memenangkan banyak sekali penghargaan. Salah satunya adalah Sayembara Dewan Kesenian Jakarta. Kedua novelnya telah memenangkan sayembara tersebut di tahun yang berbeda. Dan fun fact, ini adalah karya Ziggy pertama yang aku baca. Dan memang benar karya-karyanya tidak perlu dilakukan lagi karena memang sekeren itu. Dan aku akan bahas detailnya di pembahasan selanjutnya. Mungkin first impression kalian saat melihat novel ini, kalian akan menganggap ini cerita yang hangat, lucu, menggemaskan, mungkin seperti dongeng pengantar tidur anak-anak, tapi nyatanya nggak sama sekali. Justru kebalikannya. Mungkin aku akan membacakan sinopsisnya terlebih dahulu. Oke. Mi, Ma, dan Mo tidak pernah melihat kucing seperti Nona Gigi. Tentu saja, mereka sudah pernah melihat kucing biasa. Tapi Nona Gigi adalah kucing luar biasa. Kucing luar biasa berarti kucing yang di luar kebiasaan. Nona Gigi adalah cara lain yang dinantikan oleh bapak dan ibu Mo untuk menjaga Mi, Ma, dan Mo ketika keduanya keluar rumah mencari uang. Sebab di kota Suara, semua uang yang tersedia di dasar laut sudah diambil oleh para perompak. Uang di bawah tanah diambil oleh para perompak dan uang di ranting pohon diambil oleh pengusaha kayu yang jahat. Nona Gigi mengajak Mi dan Ma dan Mo dan Vivi dan Fufu, anak kembar tetangga baru, berpetualang mengunjungi tempat-tempat indah. Mereka naik kereta air, bertemu Kolonel Jagung, bermain di sirkus sendu, dan menyaksikan kemegahan kota terapung kucing luar biasa. Kita pergi hari ini ke tempat-tempat indah dalam mimpi anak-anak baik-baik. Sebenarnya dari sinopsis ini sendiri enggak terlalu mencurigakan karena bagian akhirnya kita pergi hari ini ke tempat indah-indah, ke tempat-tempat indah dalam mimpi anak-anak baik-baik. Mungkin dari kata-kata ini kalian akan terpikir novel ini bercerita tentang petualangan anak-anak ke dunia fantasi yang indah yang mungkin itu yang akan kita sematkan saat membaca di awal-awal. Tapi juga tidak sih, karena di bagian awal-awal buku sudah ada beberapa kata-kata yang mencurigakan, beberapa kata-kata yang janggal yang membuat kita ini sepertinya tidak seperti yang kita bayangkan. Bisa dibilang aku terkecoh dengan buku ini. Dengan covernya yang sangat lucu, tapi ceritanya yang benar-benar kebalikannya. Kita tidak bisa membaca alurnya benar-benar. Segala sesuatu terjadi secara tiba-tiba, secara mengagetkan itu akan datang dan kita tidak akan menyangka hal itu akan terjadi. Dan menurutku itu adalah salah satu kelebihan dari buku ini. Membaca benar-benar tidak bisa membaca alurnya. Kita benar-benar dikagetkan setiap saat karena konfliknya datang secara bertubi-tubi. Menurutku ada beberapa penulisan Ziggy yang awalnya aku pikir seperti aneh karena ada beberapa kata yang dia beri kapital. Seperti Nona Gigi adalah cara lain yang dinantikan oleh bapak dan ibumu. Cara lain di sini dia beri kapital dan seperti kata waktu. Bapak dan ibumu tidak memiliki waktu karena harus bekerja.
Jadi seakan-akan kata-kata ini penting dengan Ziggy memberi kapital di awal hurufnya, awal kalimat, awal kata. Setelah membaca novel ini, aku merasa juga banyak sekali pembelajaran-pembelajaran, amanat-amanat yang sangat-sangat banyak menurutku. Dan penyampaian dari amanat-amanat itu Ziggy sampaikan secara baik dan secara tidak langsung, lebih tepatnya dengan kata-kata satir. Dia banyak sekali menyampaikan amanat-amanat tentang kehidupan, bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil kita, tentang tradisi juga, tentang orang tua. Banyak sekali yang dia sampaikan di sini. Aku tidak bisa menyampaikannya lebih banyak karena mungkin bisa spoiler. Untuk kekurangan dari novel ini sendiri, mungkin awalnya aku akan berpikir kata-kata yang dia pakai atau kalimat-kalimat tata bahasanya yang dia pakai lumayan nyeleneh atau absurd. Tetapi semakin akhir, semakin mendekati ending, aku merasa semua keabsurdan dan semua kenyelenehan itu akan masuk akal. Jadi semua itu memang Ziggy sengaja, memang Ziggy setting, dan kita akan menyadarinya di ending dan kita langsung kayak oh. Jadi aku rasa itu kekurangan first aku membaca Ziggy. Tetapi setelah membaca keseluruhan novel, aku rasa aku belum menemukan kekurangan dari novel ini. Tetapi dari pertama aku baca, mungkin aku akan menganggap penulisan yang nyeleneh dan absurd ini sebagai kekurangan. Tapi setelah baca selesai, aku rasa itu justru menjadi poin plus, karena itu benar-benar membuat pembaca menjadi mind blowing. Itu sangat mind blowing dan membuat pembaca lebih surprise, lebih terkejut, dan lebih terkesan. Jujur, penilaian overall dari novel ini novel yang sangat-sangat aku rekomendasikan kalian, bagi kalian yang suka fantasi, karena ini termasuk novel fiksi. Apalagi kalian yang suka novel bergenre misteri dan agak thriller misteri yang menakutkan. Jadi jangan pandang buku ini dari covernya yang terlihat lucu. Ini aslinya benar-benar menyeramkan dan trigger. Jadi aku sarankan buat kalian yang benar-benar suka misteri, suka fantasi, aku benar-benar menyarankan buku ini. Ini buku yang sangat bagus, tapi aku mungkin tidak terlalu menyarankan ini dibacakan ke anak-anak. Ya, karena novelnya, maksudku karena cover bukunya yang terlihat lucu, tapi tidak anak-anak friendly. Mungkin itu tadi sekian dari review buku favorit aku, Kita Pergi Hari Ini, karya Ziggy. Terima kasih, sampai jumpa.